Mulai ya, Bu. Oke. Ya. Terima kasih atas kesempatannya telah hadir bersama kita Ibu Tiffany Santosa. Beliau merupakan Sales Program Manager Google for Education. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan terbaru nih dari Google untuk Google Workspace for Education. Bu, mungkin bisa dijelaskan sekilas terkait dengan perubahan yang terjadi, Bu. Jadi terima kasih Mbak Erna atas pertanyaannya. Jadi untuk Google Workspace for Education, jadi kita ada perubahan kebijakan. Sebelumnya memang Google Workspace for Education itu memberikan akses unlimited storage untuk institusi edukasi di bawah domain edukasi Google Workspace for Education. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa kita ada perubahan kebijakan gitu kan pastinya. Nah, ini juga karena Google Workspace for Education terutama di Indonesia user base-nya tuh udah mulai bertambah. Dan kita tumbuh sangat pesat, apalagi ditambah ada corona ya, semua orang sekarang belajar dari rumah, dari mana saja, bisa belajar dari mana saja, jadi pastinya banyak sekali institusi dan sekolah yang memakai storage dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, tapi pemakaian storage antar institusi, jadi institusi A, institusi B, itu nggak merata. Dan juga pemakaian storage di dalam institusi antara dosen, antara mahasiswa, antara guru dan murid itu juga nggak merata. Nah, hal itu membuat kami ingin memberi sebuah limitasi nih. Karena kita bikin research nih Mbak, semua user kita kumpulin. Kira-kira storage yang dipakai tuh berapa sih gitu kan. Kita nggak asal nih nentuin gitu kan. Kira-kira tuh storage-nya berapa. Ternyata unlimited itu nggak dipakai sebanyak itu gitu. Jadi biasanya dipakai tuh rata-ratanya angka yang kita dapatkan 100 terabyte. Itu salah satu reason kenapa kita pilih 100 terabyte. Itu karena kita udah ngolah user data sebanyak-banyaknya. Jadi kebijakan baru kami itu sekarang sekolah dan universitas mendapat dasar muatan penyimpanan sebesar 100 terabyte. Jadi dari total penyimpanan gabungan ini bisa dibagikan ke semua pengguna gitu. Nah, Bu, berarti ini kebijakannya dari unlimited berubah menjadi terbatas 100 terabyte itu ya, Bu? Betul. Nah, ini kebijakannya akan mulai berlaku kapan, Bu? Jadi kebijakannya akan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2022. Jadi mulai bulan Juli 2022 gitu. Berarti hari ini ya, Bu? Iya, betul. Nah, ini kalau misalnya nih Bu, ada perguruan tinggi atau universitas yang ingin mendapatkan kapasitas yang lebih, berarti mereka harus seperti apa, Bu? Jadi untuk universitas kan pasti jumlah siswa aktifnya tuh jauh lebih banyak daripada sekolah. Jadi kita pun mungkin ada beberapa universitas yang mikir, aduh 100 terabyte tuh nggak cukup gitu kan. Nah, untuk universitas yang mempunyai siswa aktif lebih dari 20.000 siswa aktif, mereka tuh mendapatkan tambahan storage secara gratis. Gitu. Jadi base-nya itu nggak 100 terabyte, tapi ada hitungan spesifik. Biasanya itu unik, setiap universitas ada hitungannya di konsol admin masing-masing. Mereka mendapatkan tambahan sesuai jumlah siswa aktif. Jadi di Google kita nggak langsung, oh semua harus 100 terabyte, seragam nih. Kayak semua harus beli langsung, enggak juga gitu. Kalau untuk institusi besar kita ngerti 100 terabyte gak cukup. Nah, ada tambahannya secara gratis dan itu tergantung jumlah siswa aktifnya masing-masing. Tapi batasan awalnya dapat tambahan gratis tuh lebih dari 20.000 siswa aktif. Nah, misalnya kalau yang ada universitas yang over storage tapi siswa aktifnya di bawah 20.000. Nah, pilihannya ada dua sebenarnya. Nggak harus beli dulu, Mbak, sebenarnya pilihannya. Yang pertama, bisa coba untuk rapihin storage-nya dulu. Jadi pada bulan April 2022 Google itu mengeluarkan namanya admin storage tooling. Di mana sekarang di admin console Google Workspace for Education itu admin dari perguruan tinggi bisa melihat penggunaan storage. Nah, kadang-kadang kenapa bisa over storage? Ada 1-2 user di bawah sebuah institusi itu yang memakai storage-nya secara tidak normal. Bisa 70% dari kapasitas storage itu dipakai satu orang. Nah, sebenarnya kan dengan nge-remove satu orang itu, langsung storage-nya terbuka gitu kan. Nah, jadi sebelum melakukan pembelian, sebenarnya yang harus dilihat itu
administrasi ya dari institusi itu pemakaian storage-nya gimana. Nah, itu udah ada tool-nya, sudah dikeluarkan Google dan sudah bisa dipakai oleh seluruh admin gitu. Itu pilihan nomor 1, diberes-beresin dulu. Nomor 2 ya kita menyediakan upgrade. Ada juga sekolah yang memang sudah mencoba misalnya merancang sedemikian rupa storage mereka, tapi tetap nggak cukup, kita ada beberapa pilihan upgrade gitu. Baik, mana berarti ini memang bukan langsung berbayar ya Mbak, tapi memang masih ada free yang 100 terabyte itu ya? Betul, jadi bukan 0 nih, mulai baseline-nya 0, nggak dapat 100 terabyte tetap. Baik, nah ini Mbak, kalau misalnya ada perguruan tinggi yang mau berlangganan nih, mau menambah lagi storage-nya, kalau misalnya dengan yang diberikan gratis ini tidak cukup, bagaimana caranya? Nah, mungkin cara untuk menambahkan storage pastinya kita di sini Google for Education, kita memiliki Google for Education Partner. Jadi bisa kontak partner reseller kami untuk melakukan penambahan storage. Cuman satu catatan yang saya mau tambahkan, jadi ini penambahan storage tuh belinya nggak bisa kayak kita, let's say Mbak Erna punya akun Gmail nih. Akun Gmail-nya itu kan kalau akun Gmail konsumer dapat 20 GB. Kalau kita let's say over storage bisa beli, tuh bisa bayar, bisa beli. Nah, mungkin yang aku mau ngasih pengertian untuk teman-teman di sini, bukan kita kalau beli storage di Google Workspace for Education, bukan cuma beli penambahan storage nih, nambah 5 GB atau nambah 20 GB. Tapi di atas dapat storage tambahan, universitas itu mendapatkan fitur tambahan. Jadi dengan melakukan upgrade let's say ke SKU kami yang berbayar, itu tuh universitas mendapatkan fitur-fitur tambahan seperti contoh originality check. Jadi kalau misalnya di kampus kan sering tuh kalau bikin makalah harus melakukan cek gitu, apakah ini plagiarisme. Nah, itu dapat unlimited originality check kalau misalnya melakukan upgrade. Jadi upgrade-nya itu tidak semata-mata hanya untuk storage, tapi upgrade fitur secara keseluruhan gitu. Berarti itu tambahannya ya Mbak, kalau misalnya akan upgrade storage. Jadi tidak hanya penambahan storage, tapi ada fitur-fitur lain yang bisa dimanfaatkan. Betul, tergantung upgrade mana yang dipilih oleh perguruan tinggi. Jadi kita nggak jualnya cuma storage aja gitu. Kita maunya misalnya universitas itu upgrade, tapi tetap mendapatkan fitur tambahan juga gitu. Nah, Mbak, tadi saya baca juga ada beberapa apa ya namanya ya, pilihan yang mungkin untuk upgrade storage ini, Mbak. Bisa dijelaskan apa saja? Jadi untuk upgrade secara keseluruhan, mungkin aku nggak mau nyebutnya storage nanti rancu ya. Kalau upgrade Google Workspace for Education lah ya. Jadi ada 2 pilihan di sini, Teaching and Learning Upgrade sama ada Education Plus. Nah, pertanyaannya apa sih bedanya Mbak Tiff, Teaching and Learning Upgrade sama Education Plus? Nah, kalau Teaching and Learning Upgrade itu pertama memang upgrade ini biasanya lebih ditujukan untuk dosen, guru-guru, dosen, karena upgrade Teaching and Learning itu fitur tambahan yang didapatkan itu seperti Meet Recording. Jadi kita meeting seperti ini bisa direkam, lalu bisa ada breakout room, ada polling, terus juga ada fitur-fitur yang tadi, originality check report. Jadi memang fitur yang lebih fokus untuk kebutuhan belajar mengajar. Nah, storage tambahannya itu 100 GB per license yang dibeli. Jadi itu ada teaching and learning. Nah, kalau yang teaching and learning itu pembeliannya itu boleh parsial. Jadi contoh mau beli sebuah universitas hanya mau beli 10 lisensi aja tuh bisa, boleh. Jadi boleh parsial sesuai kebutuhan. Nah, ada juga Education Plus. Kalau Education Plus itu lumayan unik karena upgrade Education Plus itu seluruh mahasiswa aktif itu harus di-upgrade. Pertanyaannya, kenapa seluruh mahasiswa aktif harus di-upgrade? Karena Education Plus itu premium SKU Google Workspace for Education, di mana tambahan fitur-fitur premium lah yang udah super premium, itu ada semua. Ada pembelajaran dengan AI, itu ada practice sets kita, lalu kita ada juga cloud search, di mana Google kan terkenal search engine nih. Kalau misalnya upgrade, institusi atau sekolah bisa bikin search engine sendiri dalam Google Workspace-nya. Jadi bedanya Education Plus itu jadi seluruh siswa aktif harus di-upgrade. Nggak bisa beli, let's say, misalnya Mbak Erna punya sekolahnya mau upgrade cuma 10 Education Plus tuh nggak bisa. Harus
semua siswa aktif, jadi 10.000 gitu kan. Nah, untuk satu satu lisensinya di Education Plus itu ada tambahan sebanyak 20 GB per lisensi. Baik, Mbak. Nah, mungkin nih pertanyaan juga bagi seluruh universitas yang ada di Indonesia. Berapa nih anggaran yang perlu disiapkan kalau misalnya kita mau upgrade gitu? Oke, jadi kebetulan sekali Google for Education di Indonesia itu tidak bisa menjual secara langsung. Jadi jadi saya sendiri tidak bisa disclose nih harganya berapa gitu kan, karena kebetulan commercial itu semua reseller kami yang ada aksesnya. Tapi mungkin kalau teman-teman universitas mau mulai mempersiapkan anggaran, caranya gimana sih? Bisa lihat di LKPP, Google Workspace for Education sudah tersedia di sana, jadi mulai bisa menganggarkan dari sana gitu. Baik, nah mungkin bisa berbagi tips nih Mbak Tiffany terkait dengan penggunaan storage agar lebih maksimal gitu. Kayak seperti tadi kan ada yang satu orang pakai sampai 7.000 giga gitu. Nah itu gimana? Jadi ini mungkin tipsnya lebih ke admin kali ya. Jadi pertama mungkin untuk admin cek dan pelajari penggunaan dan penyimpanan data sih dari institusi. Jadi dimengerti siapa sih sebenarnya yang pakainya banyak gitu kan. Itu nomor satu. Yang kedua juga identifikasi file-file yang jumlahnya cukup besar. Biasa itu shared drive atau drive bersama itu yang menjadi salah satu source tuh penyimpanan file terbanyak. Itu tuh drive bersama bisa diperhatikan. Lalu juga email. Ini mungkin sosialisasi yang bisa dilakukan untuk mahasiswa maupun dosen ya. Email yang attachment-nya lebih dari 10 MB bisa di-delete. Itu sebenarnya makan storage gitu. Jadi ngeliat email juga dan juga pindahkan file-file penting itu ke drive pribadi mendingan. Jadi kayak ke akun-akun pribadi lah gitu. Karena untuk institusi di keep untuk sekolah gitu misalnya. Itu salah satu beberapa hal sih yang bisa menjadi opsi untuk cara penggunaan storage yang lebih baik gitu. Berarti pilih-pilih ya antara yang pribadi dan untuk kegiatan sekolah gitu ya. Betul, betul. Baik-baik. Nah, ini berarti untuk memastikan lagi tidak langsung dinolkan, tapi masih ada free untuk 100 terabyte gitu ya untuk setiap perguruan tinggi. Baik, jadi Ya. kalau data-data yang dimiliki oleh perguruan tinggi pun masih aman ya jika mereka storage-nya di bawah 100 terabyte itu. Betul. Baik-baik. Mungkin ada tambahan lagi Mbak Tiffany terakhir? Mungkin tambahan untuk universitas yang let's say sekarang mungkin panik gitu ya dengan pengumuman, aduh gimana kalau saya tuh over storage, saya harus ngapain gitu kan. Jadi dari Google pun kalau misalnya ada universitas yang kesulitan, kami pun dengan senang hati melayani gitu. Kita cari solusi bareng-bareng gimana sih caranya, apakah butuh waktu untuk mempersiapkan, kira-kira timeline yang cocok untuk universitas secara individual tuh gimana. Jadi nggak mungkin nih misalnya Mbak contoh let's say ini kan udah 1 Juli, mbaknya di sekolahnya mbaknya misalnya over storage, nggak mungkin tiba-tiba mati, itu nggak mungkin, tetap bisa dibuka. Kita nggak mungkin tiba-tiba langsung shutdown, tapi mungkin ada notifikasi yang keluar, oke, over storage, dan step-stepnya, langkah-langkahnya pun langsung ada juga di sana, apa sih yang bisa dilakukan as a first measure. Jadi pastinya nggak mungkin kita langsung matiin gitu sih, jadi pasti ada warning, dan kalau misalnya ada kebutuhan bisa reach out juga ke Google Partner yang pasti bisa membantu gitu. Baik, nah itu bagi para perguruan tinggi mungkin jika ada kendala bisa langsung menghubungi pihak Google ya. Jadi tidak akan langsung dienolkan, tapi akan ada solusi-solusi yang diberikan ke depannya. Baik, terima kasih Mbak Tiffany atas waktu dan kesempatannya serta penjelasannya cukup bermanfaat sekali nih bagi universitas-universitas yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Mbak Tiffany. Selamat siang. Terima kasih Mbak Erna. Sama-sama.